bahkan menyiramkan air got ke dinding musola As-Sa'adah. Yang lebih parah, Hermanu menginjak Al-Quran. Aksi tersebut spontan menyulut kemarahan masyarakat. Mereka kemudian membakar motor milik Sertu Hermanu. Setelah ceramah usai, sekitar 1.500 orang massa yang marah kemudian melakukan aksi demonstrasi menuju kantor Polsek dan Koramil. Dalam perjalanan tersebut, tepatnya di jalan protokol, mereka kemudian mendadak dikepung oleh kelompok militer dari dua arah dan disambut tembakan senjata api. Tidak hanya itu, aparat bahkan menembakkan basoka, sehingga dalam sekejap saja jalanan sudah dipenuhi jasad manusia yang telah mati dan bersimbah darah. Setelah seluruh korban diangkut, mobil-mobil pemadam kebakaran lalu datang untuk membersihkan jalan dari genangan darah korban. Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 merupakan kasus pelanggaran HAM aparat militer terhadap masyarakat Tanjung Priok pada masa Orde Baru yang dilakukan aparat pemerintah terhadap warga Tanjung Priok. Tanjung Priok merupakan sebuah daerah di Jakarta, tempat kapal-kapal berlabuh dan termasuk salah satu daerah miskin serta kumuh. Daerah ini menjadi tempat orang-orang desa mencari penghidupan supaya mereka dapat tetap hidup di kota Jakarta. Tempat ini penuh sesak oleh penduduk yang mayoritas bekerja sebagai kuli panggul. Pada peristiwa Tanjung Priok, sebanyak 24 orang tewas dan 55 korban lainnya luka-luka. Sementara itu, menurut investigasi Solidaritas Nasional atas peristiwa Tanjung Priok atau Sontak, jumlah korban tewas mencapai 400 orang. Selain itu, 160 orang yang dicurigai berkaitan dengan peristiwa tersebut ditangkap oleh militer tanpa prosedur jelas dan tanpa surat perintah dari atasan. Berikut adalah kronologi dari peristiwa tersebut. Peristiwa pelanggaran HAM tersebut bermula dari kegiatan para penceramah di masjid dan musola di kawasan Tanjung Priok yang sering mengkritik kebijakan Orde Baru. Para penceramah ini mengkritik berbagai kebijakan seperti penerapan asas tunggal Pancasila, pelanggaran ceramah tanpa izin, pelanggaran mengenakan jilbab bagi siswa SMA, dan sebagainya. Mereka juga mengkritisi kebijakan Orde Baru yang mengkerdilkan partai Islam dan organisasi Islam lainnya. Hal-hal inilah yang kemudian membuat aparat militer datang ke Tanjung Priok dan mulai menertibkan masjid dan musola, khususnya musola As-Sa'adah. Dalam buku Bencana Umat Islam di Indonesia 1980 sampai 2000 oleh Irfan S. Awas, pada 2002, kerusuhan di Tanjung Priok ini berawal dari cekcok antara bintara pembina desa atau babinsa setempat dengan warga Tanjung Priok pada 7 September 1984. Seorang anggota babinsa mendatangi musola Al-Sa'adah dan meminta untuk mencopot pamflet jadwal pengajian yang juga berisi tulisan tentang problem Islam masa Orde Baru dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Tindakan seorang babinsa itu tentunya cukup melahirkan kemarahan masyarakat yang hadir dalam peristiwa tersebut. Tidak cukup pelepasan pamflet, ketegangan masih berlanjut di keesokan harinya. (8 September 1984), seorang oknum ABRI yang beragama Katolik bernama Sertu Hermanu mendatangi musola As-Sa'adah dan meminta pengurus musola itu untuk menyerahkan pamflet yang dilepas kemarin, karena pamflet tersebut dinilai berbau sara. Namun Hermanu tidak hanya menyita pamflet, tetapi tindak tanduknya menyinggung perasaan masyarakat muslim, karena ia memasuki musola tanpa melepas sepatu, bahkan menyiramkan air got ke dinding musola As-Sa'adah. Yang lebih parah, Hermanu menginjak Al-Quran. Aksi tersebut spontan menyulut kemarahan masyarakat. Mereka kemudian membakar motor milik Sertu Hermanu. 10 September 1984, beberapa jemaah musola Al-Sa'adah berpapasan dengan salah satu petugas Koramil rekan Sertu Hermanu sehingga terjadi adu mulut. Adu mulut ini kemudian dilerai oleh Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman, dua orang takmir Masjid Baitur Makmur yang kebetulan lewat. Mereka lantas diajak merundingkan masalah tersebut di sekretariat masjid. Ketika mereka berbicara di dalam sekretariat, massa di luar telah berkumpul.
Kedua pengurus masjid ini menyarankan kepada kedua prajurit tadi supaya persoalannya disudahi dan dianggap selesai saja. Tetapi penyelesaian masalah tersebut ternyata tidak kunjung menemukan titik terang, karena prajurit ABRI itu menolak saran tersebut dan menganggap masalahnya belum selesai. Di samping itu, massa yang telah berkumpul dan mendengar percakapan di dalam sekretariat itu mulai kehilangan kesabaran. Tiba-tiba saja, salah seorang dari kerumunan massa menarik sepeda motor salah seorang prajurit yang ternyata seorang marinir, kemudian dibakar. Atas pembakaran tersebut, maka pada malam hari itu juga, Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman ditangkap aparat keamanan. Dua orang lainnya juga turut ditangkap, yakni Ahmad Sahi, pimpinan musola tersebut, dan seorang yang lain ikut membakar motor seseorang yang bernama Muhammad Nur. Akibat penahanan keempat orang itu, kemarahan massa menjadi kian tak terbendung, yang kemudian memunculkan tuntutan agar membebaskan mereka yang ditangkap. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk membebaskan keempat orang yang ditahan itu, tetapi hasilnya sia-sia. 12 September 1984, beberapa mubalih melakukan ceramah di tempat terbuka dan mengulas berbagai fenomena sosial dan politik Orde Baru, termasuk tentang peristiwa yang baru saja terjadi beberapa hari lalu. Di hadapan massa, dalam ceramah tersebut, seorang bernama Amir Baki berbicara keras, mengultimatum untuk segera membebaskan keempat orang yang ditahan aparat, paling lambat pukul 23 malam. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan mengerahkan massa untuk berdemonstrasi. Setelah ceramah usai, sekitar 1.500 orang massa yang marah kemudian melakukan aksi demonstrasi menuju kantor Polsek dan Koramil. Beberapa sumber mengatakan beberapa orang melakukan aksi pengerusakan bangunan-bangunan selama perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, tepatnya di jalan protokol, mereka kemudian mendadak dikepung oleh kelompok militer dari dua arah dan disambut tembakan senjata api. Massa demonstran ditembaki oleh militer yang bersenjata lengkap secara membabi buta. Dalam sekejap, massa berhamburan dan bergeletakan di jalan. Tidak hanya itu, aparat bahkan menembakkan basoka, sehingga dalam sekejap saja, jalanan sudah dipenuhi jasad manusia yang telah mati dan bersimbah darah. Sedangkan beberapa korban luka yang tidak begitu parah berusaha lari dan berlindung ke tempat-tempat di sekitarnya. Tentara lain mengangkut korban yang telah mati dan luka-luka ke dalam truk-truk militer. Semua korban dibawa ke rumah sakit militer di tengah kota Jakarta, sedangkan rumah sakit diultimatum untuk tidak menerima pasien korban penembakan Tanjung Priok. Setelah seluruh korban diangkut, mobil-mobil pemadam kebakaran lalu datang untuk membersihkan jalan dari genangan darah korban. 1 jam setengah peristiwa pembantaian itu, Panglima ABRI, Jenderal LB Murdani, mendatangi lokasi kejadian. Tanjung Priok kemudian dijadikan sebagai daerah operasi militer. Berdasarkan catatan Komnas HAM yang dimuat dalam kontras.org, setidaknya 79 orang dalam peristiwa itu menjadi korban, 55 orang mengalami luka-luka, dan 23 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang. Kekejaman dalam peristiwa Tanjung Priok ini kemudian dianggap sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat sebelum peristiwa kerusuhan Mei 1998. Putusan pengadilan. Setelah kerusuhan, 4 orang yang ditahan pada 10 September 1984 diadili atas tuduhan menghasut kerusuhan. Ahmad Sahi dihukum 22 bulan penjara. Syarifuddin Rambe dan Sofyan bin Sulaiman masing-masing 2,5 tahun, dan Muhammad Nur 18 bulan. Setelahnya, 28 orang dari 200 yang ditahan di rumah tahanan militer Cimanggis diadili dengan tuntutan serangan dan kerusuhan, dan dikenakan hukuman penjara antara 1 hingga 3 tahun. AM Fatwa, seorang aktivis yang ditangkap karena membahas Tanjung Priok, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Selain itu, penceramah yang mengkritik pemerintah juga diadili. Salim Kadar dan Yayan Hendrayana dijatuhi hukuman karena dianggap memprovokasi kerusuhan melalui ceramah. Vonis hakim ad hoc, aparat militer yang bersalah dihukum 5 hingga 10 tahun penjara, dan negara diwajibkan membayar kompensasi sebesar 1,15 miliar kepada korban atau keluarganya. Beberapa tersangka,
termasuk mantan Kepala Polisi Militer Kodam 5 Jaya, Maijen Purnawirawan Pranowo, dan mantan Kepala Seksi Operasional, Maijen Sriyanto, dibebaskan pada Agustus 2004. Maijen Rudolf Butar-Butar divonis 10 tahun penjara. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan tersebut dan terus menyuarakan keadilan kepada pemerintah.